Surat kepada orang Ibrani. Penulis surat ini tidak diketahui, dan banyak orang bertanya-tanya sejak lama apakah Paulus yang menulisnya atau mungkin salah satu rekan kerjanya seperti Barnabas atau Apolos. Tapi sesungguhnya kita tidak tahu. Di pasal 2, kita menemukan bahwa si penulis punya hubungan langsung dengan para murid yang berada di sekeliling Yesus. Sehingga kita tahu bahwa surat ini didasarkan pada pengajaran para rasul. Kita juga tidak tahu siapa penerima surat ini, bahkan di mana mereka tinggal. Tetapi si penulis sangat mengenal mereka dengan baik, dan dia menganggap bahwa mereka memiliki pengetahuan menyeluruh tentang kitab Perjanjian Lama. Khususnya jalan cerita dari 5 kitab pertama Alkitab atau kitab Taurat, tentang bagaimana keluarga Abraham menjadi bangsa Israel, bagaimana Musa memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir ke Gunung Sinai, di mana mereka menerima hukum Taurat dan mengadakan perjanjian dengan Allah. Mereka membuat kemah suci di mana para imam mempersembahkan korban sembelihan dan berjalan melewati padang gurun menuju tanah perjanjian. Si penulis beranggapan bahwa para pembaca tahu tiap detil kisah-kisah ini. Sehingga kemungkinan besar pembacanya berasal dari golongan Kristen Yahudi. Dari situlah nama surat ini berasal. Kita juga memiliki petunjuk dari pasal 10 bahwa komunitas gereja ini sedang mengalami penganiayaan, bahkan ancaman penjara karena hubungan mereka dengan Yesus. Beberapa orang dari komunitas ini meninggalkan Yesus dan meninggalkan imannya pula. Sehingga hal ini menjelaskan tujuan dan struktur surat ini. Pertama, terdapat pembukaan singkat yang diikuti oleh 4 bagian di mana si penulis membandingkan Yesus dengan tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa kunci dari sejarah bangsa Israel. Awalnya Yesus dibandingkan dengan malaikat dalam kitab Taurat. Kedua dengan Musa dan tanah perjanjian. Ketiga dengan para imam dan Melkisedek. Dan terakhir dengan korban sembelihan dalam perjanjian. Si penulis memiliki 2 tujuan utama dalam semua perbandingan ini. Tujuan pertama adalah untuk meninggikan Yesus sebagai yang paling unggul dari siapapun atau apapun. Ini menunjukkan bahwa Yesus layak menerima semua rasa percaya dan pengabdian mereka. Namun tujuan kedua adalah untuk menantang para pembaca agar tetap setia terhadap Yesus meskipun berada dalam penganiayaan. Sehingga dalam setiap bagian, si penulis memberikan sebuah peringatan keras untuk tidak meninggalkan Yesus. Sekarang mari kita menelusuri lebih dalam dan melihat bagaimana hal ini diungkapkan. Yesus ditinggikan dimulai dalam kalimat pembukaan dari pendahuluan surat. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi si penulis berkata bahwa Yesus lebih unggul dari semua cara terdahulu yang dipakai Allah untuk menyingkapkan dirinya sendiri kepada bangsa Israel. Penulis kemudian membuat pernyataan mengejutkan bahwa Yesus adalah sinar kemuliaan Allah dan gambar wujud dari sifat Allah yang sama persis. Perumpamaan ini memberikan identifikasi sedekat mungkin antara Yesus dan Allah. Jadi Yesus adalah bak cahaya sinar bagi matahari dan seperti cap lilin bagi cincin materai. Bagi si penulis ini, tidak ada Allah selain Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia sebagai putranya. Dan cara pandang tinggi terhadap Yesus inilah yang kemudian digali di keseluruhan surat ini. Pada bagian awal, si penulis membandingkan Yesus dengan malaikat yang mungkin terdengar aneh bagi kita. Seperti, kenapa harus malaikat? Dalam tradisi Yahudi, diajarkan berdasarkan Ulangan 33 ayat 2, bahwa Taurat dan firman Allah disampaikan kepada Musa di Gunung Sinai oleh orang-orang kudus atau malaikat. Jadi dengan berkata bahwa Yesus lebih unggul dari malaikat, si penulis menyatakan bahwa Yesus dan pesan kabar baiknya lebih unggul dari para pembawa pesan firman-Nya yang terdahulu. Sehingga peringatan pertama mengalir dari titik ini. Jika bangsa Israel dipanggil untuk menaruh perhatian terhadap Taurat yang disampaikan oleh para malaikat, berapa banyak lagi seharusnya kita menaruh perhatian terhadap pesan yang diberitakan oleh anak Allah. Dan tidak hanya itu saja, Yesus diberikan status lebih tinggi di atas para malaikat. Dan betapa luar biasanya, Dia menyerahkan status tinggi itu menjadi manusia untuk menderita dan mati. Dalam Yesus, kita melihat kemuliaan Allah dan kerendahan hati Allah yang terbesar ketika Yesus rela menggabungkan dirinya dalam nasib tragis umat manusia. Di pasal 3 dan 4, penulis berpendapat bahwa Yesus lebih unggul dari Musa yang memimpin bangsa Israel melalui padang gurun dan membangun kemah suci. Yesus juga adalah pemimpin umat Allah, namun di dalam Dia, kita melihat bahwa Dia bukan sekedar membangun kemah,
tetapi membangun seluruh ciptaan. Kemudian penulis menceritakan kembali kisah bagaimana orang Israel memberontak melawan Musa di padang gurun. Dan mereka kehilangan kesempatan untuk masuk ke tempat perhentian yang Allah tawarkan bagi mereka di tanah perjanjian. Sehingga muncullah peringatan kedua. Jika Yesus lebih besar dari Musa, seberapa lebih besar taruhannya jika kita memberontak melawan Dia? Kita juga seperti ada dalam sebuah kondisi di padang gurun di mana kita harus percaya kepada Tuhan untuk ketenangan masa depan kita dalam ciptaan baru Allah. Jadi mari kita pastikan bahwa kita tidak memberontak seperti yang dilakukan bangsa Israel di padang gurun dan kehilangan tawaran kasih karunia Allah untuk masuk dalam ciptaan barunya. Di pasal 5-7, penulis lalu membandingkan Yesus dengan imam Israel yang berasal dari garis keturunan Harun. Tugas mereka adalah untuk mewakili bangsa Israel di hadapan Allah dan mempersembahkan korban sembelihan sebagai penebus semua dosa orang Israel. Namun penulis menunjukkan bahwa para imam sendiri juga adalah orang-orang yang cacat moral. Sehingga mereka pun harus mempersembahkan korban sembelihan untuk dosa mereka sendiri dan orang lain juga. Sesuatu yang lebih dibutuhkan di sini. Kemudian penulis menunjukkan bahwa Yesuslah sesuatu yang lebih itu. Dialah imam yang terakhir. Namun Yesus tidak berasal dari garis keturunan Harun. Melainkan Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek, raja dan imam yang misterius dari Yerusalem kuno. Dan dia muncul dalam kisah tentang Abraham. Kita juga temukan dalam Mazmur 110 bahwa raja mesianis dari garis keturunan Daud akan menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Sehingga inti dari semuanya menurut penulis adalah Yesus adalah raja imam yang terakhir. Dia tidak bercacat secara moral, dia ada selama-lamanya bagi umatnya. Dia lebih unggul dari semua pengantara antara Allah dan manusia. Karena itu, muncullah peringatan dari penulis di bagian ini. Menolak Yesus artinya menolak hal terbaik dan kesempatan satu-satunya untuk diperdamaikan dengan Allah. Jadi, jangan lakukan itu. Yang mengalihkan kita ke dalam perbandingan terakhir di pasal 8 hingga 10. Penulis menunjukkan bagaimana kematian Yesus di kayu salib adalah pengorbanan terakhir yang unggul dari semua korban persembahan hewan yang diserahkan di kemah suci. Korban-korban tersebut harus dipersembahkan terus-menerus, setiap hari, tetapi juga tahunan pada hari pendamaian. Yesus menyerahkan hidupnya satu kali dan untuk semua orang. Dan itu cukup untuk menutupi semua dosa seluruh dunia. Oleh karena itu, penulis mengingatkan pembaca untuk tidak meninggalkan Yesus, karena itu seperti membalikkan badan dari tawaran karunia pengampunan Allah. Mengapa kita mau melakukan itu? Pengorbanan Yesus itu tetap, kata penulis. Dan itu adalah dasar dari perjanjian yang baru yang disampaikan dalam kitab para nabi di mana semua dosa telah diampuni. Nah, setelah penulis meninggikan Yesus melalui seluruh perbandingan ini, bagian akhir ini adalah sebuah tantangan besar untuk mengikut Yesus. Jadi pikirkan gambar besarnya. Dalam Yesus, mereka menemukan firman Allah itu sendiri. Dalam Yesus, mereka memiliki harapan akan ciptaan baru. Yesus adalah imam kekal mereka. Dia adalah korban yang sempurna. Jadi sekarang, mereka harus mengikuti semua teladan iman yang ada dalam keseluruhan kisah Alkitab. Dan mereka harus tetap setia kepada Yesus, percaya bahwa meski dalam kesulitan dan penganiayaan, Allah tidak akan membiarkan umatnya. Itulah alur dasar pemikiran keseluruhan surat yang disebut penulis pada bagian akhir sebagai kata-kata nasihat. Berikut beberapa tips tambahan dalam membaca surat ini. Kapanpun penulis mengutip dari Perjanjian Lama, yang hampir di setiap kalimat, berhentilah dan lihatlah referensinya. Lalu bacalah kutipan tersebut dari konteks aslinya. Kadang-kadang kita akan merasa bingung, tapi seringkali kita bisa melihat hubungan yang sangat menakjubkan yang tidak akan kita temukan tanpa referensi tersebut. Upaya yang benar-benar layak kita lakukan. Kita juga perlu tahu bahwa pasal-pasal peringatan ini akan membuat kita tidak nyaman. Memang itulah tujuannya. Pasal-pasal itu ada di sana bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk menunjukkan kepada kita bahwa menolak Yesus adalah kebodohan, karena Dia sangat luar biasa. Peringatan-peringatan ini menjadi tujuan yang lebih besar dalam surat ini, yaitu untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah penyingkapan terakhir dari kasih dan kemurahan Allah. Dan itulah keseluruhan isi surat Ibrani.